Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengan nikmat itu kita bisa hidup dan memakmurkan bumi yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajiblah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan dua nikmat, yaitu iman dan Islam, yang bisa dikatakan sebagai hidayatut taufiq, hidayah menerima Islam, hidayah menjadi hambanya Allah, hidayah mau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Hidayah taufik ini hak prerogatif Allah. Allah berikan nikmat ini kepada hamba-hambanya yang memang Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Kalau kita lihat sejarah yang terjadi di Jazirah Arab ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mendakwai mereka, kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir, baik ahlu kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik penyembah berhala, mereka tidak akan meninggalkan kesyirikannya, mereka tidak meninggalkan kekafirannya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, kecuali Allah mendatangkan kepada mereka bukti penjelasan. Apa itu bukti dan penjelasan? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul, nabi yang terakhir, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus kepada mereka yang tugasnya adalah yatlu suhufan mutahharah, membacakan Al-Qur'an yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu di dalam Al-Qur'an, terdapat hukum-hukum Allah yang lurus, yang tidak bengkok. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah pertama kali dakwah di Mekah, mayoritas penduduk Mekah menentang Nabi, memerangi Nabi, menyiksa Nabi. Sebagian kecil penduduk Mekah yang mau beriman kepada Nabi dan mau menjadi sahabat Nabi pun tidak luput dari siksaan, sampai Nabi dan sahabatnya terpaksa meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Hak hidayah taufik itu adalah hak prerogatif Allah. Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Orang-orang penyembah berhala, orang-orang musyrik, secara umum yang tadinya menentang Rasul, memerangi Rasul, bahkan ingin membunuh Rasul, setelah peristiwa Fathu Makkah, apa yang terjadi? Mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Kemudian ketika tahun 9 dari Hijriah atau 9 Hijriah, utusan-utusan dari seluruh kabilah di Jazirah Arab datang ke Madinah, bertemu dengan Nabi, ingin memberikan dan ingin menyatakan tunduk mereka dan masuk Islam, dan masuknya mereka ke dalam ajaran Islam. Ini bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Telah datang kepada engkau wahai Muhammad penaklukan kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Penduduk Makkah dimaafkan oleh Rasul dan berbondong-bondong mereka masuk Islam. Kemudian tahun ke-9 Hijriah setelah Fathu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Utusan dari kabilah-kabilah di Jazirah Arab datang ke Madinah menyatakan tunduk kepada Nabi Muhammad. Inilah, makanya kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada ini, Islam, iman, yang dengan Islam dan iman itu, kalau kita titi jalan itu, akan masukkan kita ke dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau seandainya Allah tidak memberi kita petunjuk sehingga kita masuk Islam, mau beriman, kita pasti tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang kedua,
min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang kita bicarakan tadi adalah orang musyrikin, penyembah berhala, yang akhirnya diberi hidayah oleh Allah dan mereka masuk Islam secara umum. Sedangkan ahlu kitab yang mereka sebelum Rasul datang kepada mereka sudah mengerti sifat-sifat Rasul. Bahkan mereka ingin mengikuti Nabi kalau Nabi datang kepada mereka. Setelah Nabi datang kepada mereka dan mereka mengenal kalau itu adalah Nabi yang betul-betul diutus oleh Allah karena sifatnya ada dalam Taurat dan Injil. Apakah Allah memberi hidayah kepada mereka? Tidak. Sehingga Allah berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Sedangkan ahlu kitab, mereka justru lepas dari kebenaran, lari dari petunjuk, justru bukti penjelasan setelah Allah datangkan kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenikmatan yang luar biasa, yang tidak ternilai harganya, yang nikmat ini menjadi syarat mutlak seseorang untuk bahagia di dunia dan akhirat, Allah telah memberikan kepada kita. Kalau itu tadi cerita di Jazirah Arab, kalau kita lihat cerita di bangsa kita Indonesia, dulu nenek moyang kita penyembah berhala, ya, beragama Hindu, beragama Buddha. Tapi setelah datangnya dakwah kepada nenek moyang kita melalui pedagang dari daerah Gujarat, melalui dai-dai yang lain, yang diantaranya ada yang bilang ada Wali Songo yang berdakwah, dan juga dai-dai yang lain yang berdakwah di Nusantara ini, akhirnya Allah memberikan hidayah kepada nenek moyang kita sehingga sampai sekarang mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Seandainya misionaris lebih dulu datang ke negeri kita, mendahului para dai Islam itu, sehingga orang-orang nenek moyang kita banyak yang memeluk Yahudi atau Nasrani, alangkah sulitnya kita setelah itu untuk menerima dakwah Islam, untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak hidup di Jazirah Arab, kita yang hidup di Indonesia, alhamdulillah, ya, sejarah yang terjadi di Jazirah Arab mirip terjadi di bangsa kita. Nenek moyang yang tadinya musyrik dengan dakwah Islam datang mendahului para misionaris, sehingga sampai sekarang mayoritas bangsa kita beragama Islam, iman Islam, ya, menjadi pengikut Nabi Muhammad, iman kepada Allah dan hari akhir, iman kepada Al-Quran, ya, menerima hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita tambah syukur kita kepada Allah, dan marilah kita mempererat persatuan antar umat Islam. Kita mengajari saudara-saudara kita yang belum terlalu banyak mempelajari ajaran Islam, kita ajari mereka supaya mereka lebih dekat lagi kepada ajaran Islam, sehingga keberadaan umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia ini bisa lestari dan terjaga sampai masa yang akan datang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.